Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk harga saham-saham dari sektor komoditas. Langsung saja. Pertama, Medco yang ditutup di harga 1130 terkoreksi 0,87%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya ada distribusi. Langsung saja ke trendnya. Medco bagus ya. Arahnya ke atas, cuman harga belinya nanggung ya. Ini cenderung kemana? Ke atas. Kalau pandangan saya ke atas. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat, ini seharusnya sudah konfirmasi breakout pola important high shoulder-nya. Dan neckline sudah ditembus. Dan kalau ditarik dari Oktober 2024 itu juga sudah ditembus. Trendline downtrend-nya itu harusnya ya minggu ini itu arahnya 1200. Harusnya ya, mudah-mudahan lah. Tapi disclaimer, support 1090, jangan jebol. Itu aja. Oke. Coba lihat temporary weekly-nya. Tuh, koreksi biasa. Rebound ya, rebound. Tapi candlenya apa? Harga open minggu kemarin itu lebih rendah, lebih tinggi daripada harga closing-nya. Ya, tapi nggak masalah lah. Kalau menurut saya sudah breakout nih. Target lanjut 1200 persimpangan jalan. Nah, ini persimpangan jalan saya bilang. Apa itu persimpangan jalan seperti apa? Ini dulu support kuat, dia jebol, terus naik retest gagal. Nah, ini akan jadi resisten. Nah, itu makanya saya bilang biasanya ini persimpangan jalan. Ya minimal ke situ lah arah Medco ya. Lanjut, Elsa yang ditutup di harga 490 menguat 0,4%. Asing net buy. Ada namanya Elsa akumulasi. Elsa bagus juga ya. Pokoknya Elsa kalau pandangan saya ya pakai tetap 476, jangan jebol. Target minimal minggu ini perubahan praksi harga sentuh 500. Peluang besar apakah bisa sampai 520, yaitu resisten yang cukup kuat. Mudah-mudahan bisa ke sana ya. Itu untuk Elsa. Lanjut, Pegas yang ditutup di harga 1690 menguat 1,5%. Asing net sell. Kalau bekerjanya Pegas di distribusi. Pegas bagus. Siap-siap tembus nih 1700. Jadi ya seperti waktu itu Bapak Ibu ingat analisis saya tentang Pegas antara plan 2 atau plan 1, ternyata dia ke plan 1 dulu, swing low dulu. Memang nggak pas tepat 1600 1550 ya, tapi habis itu dia rebound. Nah, saat ini peluang besar ke atas. Tembus nggak? Peluang besar tembus 1700. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya tergantung Bapak Ibu ya. Kalau secara teknikal ini menurut saya tembus ya minggu ini. Kalau beli ya silakan atur masing-masing strateginya. Kalau Bapak Ibu berminat melihat trading saham momentum, itu ada yang free, join grup Stockbit external community, menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community, tab dan masukkan kodenya R41778. Lihat dulu notifikasinya, fee-nya berubah ya, tapi fee-nya itu tidak permanen. Selama di grup Bapak Ibu akan mendapatkan fee yang baru yang lebih tinggi sedikit. Tapi kalau Bapak Ibu sudah keluar dari grup, gak cocok mungkin dengan saham-saham pilihan Borneo Trader, Bapak Ibu bisa kembali fee normal. Itu. Jadi silahkan kalau tertarik go join. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain bisa join lewat link tree di deskripsi grup Swing Trader. Itu untuk Pegas menarik. Lanjut. PGO udah naik duluan, lumayan tinggi ya. 2 hari naik 27%, luar biasa nih. Ditutup di harga 2270 menguat 17,59%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya PGO malah distribusi. Secara teknikal bagus, trendline downtrend sudah ditembus dan ya ke atas. Papan saya ke atas, target 1200 lewat dalam 2 hari aja dia hantam ya, luar biasa nggak? Ya luar biasa. Target selanjutnya persimpangan jalan. Persimpangan jalan terdekat tuh ada di 1350. Nah itu dulu ya. Apakah bisa all time high? Ada potensi. Ada potensi all time high. Tapi disclaimer, kalau beli harga sekarang tinggal atur bagaimana strateginya ya. Tapi harusnya kalau kondisi seperti ini ya jangan turun dari 1170. Nah itu aman harusnya ya. Kalau ada koreksi dikit tuh sikat aja. Kalau nawar terlalu bawah di 1050 itu takutnya nggak dikasih ya. Kembali lagi apa? Strategi ya. Dalam hidup aja ada strategi kan. Strategi hidup, plan hidup. Dalam bekerja juga Bapak Ibu tuh ada strategi kan. Strategi apa ya? Seperti kalau jam 8 kerjanya, mungkin pertama Bapak Ibu nggak tahu gimana perjalanannya. Misalnya macet atau apa kan. Waktu pertama kerja mungkin Bapak Ibu awal-awal kerja berangkatnya setengah 8.
Wah, ternyata macet nih. Oh, nggak bisa nih. Terlambat masuk kantor kalau setengah jam berangkat. Bapak Ibu pasti buat strategi kan. Oh, sepertinya saya harus jam 7.15 atau jam 7 berangkat. Berarti bangunnya jam berapa? Makannya, siap-siapnya. Nah, itu kan strategi juga. Gak ada sembarangan kan. Nah, itu ya. Jadi seperti itu juga dalam trading. Itu juga butuh strategi. Manajemen resiko. Untuk meminimalisir resiko ya. Karena kita nggak bisa menghilangkan resiko tuh. Kalau bisa menghilangkan resiko, Bapak Ibu hebat tuh. Ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk PGEO. Lanjut ke atas. Kalaupun belum menembus, mungkin ngebest. Nah, kalau dia ngebest seperti ini kan ya bisa beli dekat-dekat support, cari spare pendeknya aja. Jangan lalu berharap, wah kemarin dia 2 hari naik 27%. Saya targetkan 20% juga lah. Ya boleh. Tapi kalau seperti ini nih, Bapak Ibu targetkan 10% aja udah bagus tuh. Kalau dikasih dari support ke resisten. Ya, PGEO. Lanjut. MDKA yang ditutup di 1935 menguat 5,73%. Asing net buy. Kalau bakar semuanya MDKA akumulasi. MDKA bagus. Kemana arahnya? Ke atas. Ya. Kalau di grup Burung Trader waktu itu kami beli. Bahkan sebelum tembus 1.800 tuh kami udah beli. Kok bisa? Bilangnya harus tembus. Bilangnya jangan beli sebelum tembus. Saya nggak pernah bilang jangan beli. Ya silahkan atur. Yang penting punya strategi. Ya karena beli. Apapun harga saham mau di harga paling tinggi, all time high, harga paling rendah itu tetap ada risiko. Gimana kalau Bapak Ibu mau belajar melihat momentum seperti itu? Ya belajar di kelas scalping, lihat trading momentum. Kalau Bapak Ibu nggak mau belajar, cuman mau info update langsung saat live market, itu bisa masuk grup swing atau grup stock bid. Silahkan, tinggal pilih ya. Kemarin waktu sebelum open market, di tanggal 15 itu sudah saya infokan. Kita beli kalau dia tembus 1.800. Buy on breakout. Waktu itu sebelumnya dia kan masih di closingan 1.770. Saya bilang buy on breakout. Tapi saya lihat market bagus. Oh, kita beli duluan. Jangan beli buy on breakout. Kita langsung ambil dari harga bawah di 1790, 1785 kalau nggak salah tuh. Dapat, nah langsung dibawa terbang. Ya seperti itu ya. Target kami 2000. Mudah-mudahan minggu ini 2050 itu target pertama. Karena potensi ke sana nggak? Ya jelas potensi ke sana. Kenapa? Karena MDKA belum naik banyak. Wah, kan dia naik dari 1000. Kita hitung dari neckline-nya ini. Nah, ini neckline-nya ini. Karena akan bullish, ISG ada bullish. Mudah-mudahan ya. Kita nggak tahu tiba-tiba di tengah jalan ada sentimen apa, tiba-tiba balik arah semua saham, ya itu bisa terjadi. Tapi kalau nggak ada sentimen, harusnya ISG bullish sampai awal Juni. Di trendline downtrend sudah patahkan, harusnya ke atas. Ya, minimal 2050, 2000. Itu. Untuk MDKA. Lanjut. MBMA yang ditutup 358, terkoreksi 11%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MBMA di distribusi. MBMA sideways. MBMA ini pun belum naik banyak. Kalau pandangan saya minggu ini ke atas. Tunggu aja waktunya. Cuman perlu hati-hati ya. Menurut saya ya pastinya Bapak Ibu kalau berminat MBMA ini jangan jebol 340 aja. 340 jebol jelek MBMA. Ya. Tapi harusnya kemana? Ke atas. Karena dia mau masuk indeks MSCI. Volume juga besar dan ini belum apa-apa. Menurut saya masih ada tarikan sekali lagi ke atas. Sampai akhir bulan. Target berapa? Ya targetnya 480 lah. Jangan pendek-pendek. Itu MBMA. Lanjut. BRPT yang ditutup di 875 menguat 1,74%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya BRPT akumulasi. BRPT ke atas cuman aduh udah dekat ya. Ya kembali ke masing-masing lah. Kalau menurut saya ada potensi nutup gap minggu ini 910 ya. Nutup gap dulu. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, Bapak Ibu siap nggak kalau dibawa sampai 800? Itu aja, karena terlalu tinggi. Dia naiknya pelan-pelan. Ini nanggung kan? Ya seperti itu market. Ya kasih harga-harga nanggung. Berani beli nggak? Kalau nggak berani beli, ya kalau sahamnya naik ya ditinggal. Kalau nawar bawah, nggak dikasih biasanya. Itu ya. Seperti itu. Kalau kita sudah karena harga saham nanggung itu dilema. Mau beli cut loss-nya dalam, nggak di Bali bisa naik. Jadi itu aja dulu untuk RPT. Kalau saya saat ini lebih wait and see. Kalau trend
masih ke atas. Mana itu tadi harga nanggung. Targetnya berapa minggu nih? Kalau bisa harusnya 915 disentuh. 915. Lanjut. Brand yang ditutup di harga 6.675 menguat 7,66%. Asing net buy. Kalau bekas yang brand malah didistribusi. Langsung saja ketingkatnya brand akhirnya breakout ya. Saya sudah TP brand karena kelamaan waktu itu. TP tipis. Kalau saya sabar dikit aja, padahal kami punya harga 6.050, 5.900. Ini. Pas koreksi ini kami beli dan stop lossnya di bawah di 5850. Kalau nggak salah ya, 5.800 stop lossnya. Nah, ini buktinya. Dan gara-gara nggak sabaran, TTP bis itu dia rebound. Ya itulah namanya market ya. Dan psikologis manusia itu kadang beda-beda kan. Saya tipe orang yang nggak sabaran. Kalau udah terlalu lama, hampir 3 minggu dia sideways. Waduh, sayang kan? Saya buang cari saham lain. Target selanjutnya 7.200. Potensi nggak? Ini baru awal bangkit. Menurut saya peluang. Minimal 7.200 disentuh. Bisa ya. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 6.350. Jangan jebol. 6.350. Jangan jebol. Target berapa? 7.200. Potensi upside 10% lagi. Mudah-mudahan minggu ini bisa. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, volume besar, dia breakout. Bapak Ibu perhatikan, 3 hari perdagangan aja volumenya hampir sama dengan yang berapa 4 hari perdagangan minggu lalu kan. Ini serius bangkit. Harusnya serius, naik ke atas. Brand. Lanjut, Antam yang ditutup di harga 2.640 menguat 3,52%. Asing net buy. Antam luar biasa nih, asing net buy terus ya. Kalau dibuka resminya Antam. Akumulasi. Antam luar biasa nih. Target Antam 3.000 ya. Kalau menurut saya target Antam 3.000 kalau ISG bullish. Nah, ini dia lagi ngebest nih. Mudah-mudahan ya. Pokoknya ingat 2.500 jebol itu menurut saya ke bawah. Apakah setelah itu bisa naik lagi? Kalau dia dari support kuat, ya pasti bisa naik lagi. Menurut saya support kuat 2.000 itu dijaga dan baru naik lagi bisa, atau sideways dulu bisa juga. Kalau ingat Bapak Ibu, kalau dia jebol 2.500 mungkin sidewaysnya di bawah baru naik. Tapi karena ISG akan bullish, mudah-mudahan potensinya sideways-nya bisa di atas 2.600 ya. Resistannya 2.800 tektok area ini. Mudah-mudahan ya, nggak di bawah. Harusnya sih nggak di bawah. Antam. Itu aja dulu untuk Antam. Menarik nggak masih? Harusnya menarik. Cuman ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau sudah, ya ini kan naiknya luar biasa nih dari 1.400 bottom really. Ya kalau Bapak Ibu masih beli di bawah 2.000 tuh masih oke lah. Kalau mau hot. Cuman harga-harga atas nih gimana nih? Strateginya seperti apa? Itu kembali ke masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau dibantuin buat strategi, bagaimana plan Bapak Ibu rencananya, saya bisa buatkan. Cuman ya itu harus gabung. Kalau nggak di eksternal community Stockbit, ya group swing. Itu boleh tanya tuh. Bagaimana strategi saham Bapak Ibu. Ya, itu aja untuk Antam. Lanjut, Inco yang ditutup harga 2.950 menguat 3,87%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Inco didistribusi. Inco bagus. Inco sempat naik berapa persen kemarin? Kempes ya, nggak masalah lah. Kempes biasa profit taking. Wih, naik 7% dia habis itu kempes. Nggak masalah. Hot aja, Bapak Ibu yang nyangkut di atas hot aja. Harusnya aman. 2850. Kita pakai support 2850, 2750 itu aja. Aman. Target kemana Inco? Tetap 3.200. Moga-moga minggu ini ya. Menarik. Kecuali dia jebol tuh 2.750. 2.750. Bah, Bapak Ibu perlu was-was. Selama di atas itu hot. Target lebih cenderung kemana? Ke atas. Time frame weekly-nya juga bagus. Masih ada golden cross arah atas. Ke atas. Inco. Lanjut. TINS yang ditutup dengan 1.175 menguat 4,91%. Asing net sell. Kalau bukan resminya TINS akumulasi tipis. TINS bagus. Infonya Danantara mau handle saham-saham BUMN. Nah, salah satunya TINS. TINS juga belum naik banyak nih. Tembus gak 1.200 tembus. Target TINS berapa? Target TINS 1.400 weekly-nya. Daily-nya lagi setis, aman kok. Yang penting gak jebol berapa? 1.090. Menarik ya? Harusnya masih menarik TINS. Itu. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1.275 menguat 2%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Akra akumulasi.
Akra bagus, sideways. Kemana arahnya? Ke atas. Target 1350 disuntuh. Uji. Nih, kalau pandangan saya, dia akan sideways di atas. Kalau ditarik dari Oktober, trendline downtrendnya sudah patah. Kita pakai yang dekat aja dulu. Nah, nih bisa nih. Desember 2024 nih. Nah, tuh arahnya ya. Dan supportnya Bapak Ibu bisa pakai 1250. Silahkan. Kalau mau main trading pendek, ini kan kelihatannya lagi sideways. Arahnya ya tembus 1300 gas nih. Kerah ya. Sudah bagi dividen juga kan? Dan ditutup juga kan dividennya? Lumayan dividennya 3% lebih. Hampir 4% ya. Dan ditutup. Udah nggak ada halangan untuk naik. Akra. Menarik. Lanjut. ESA yang ditutup di harga 575 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka resminya ESA di distribusi. ESA tunggu naik di atas 600 dulu. Kalau dia naik ke atas 600 aman. Di bawah itu jangan dulu. Ya, kalau Bapak Ibu mau tektokin ya, disclaimer. Jebol 560 buang dulu. Jebol 560 buang dulu. Tapi kalau mau beli buy on breakout juga bisa. Itu aja dulu untuk NK. Ya, mudah-mudahan bangkit gak? Ya, mudah-mudahan. Tembus 600 minggu ini harusnya bagus. ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup di harga 690. Menguat 1,47%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya NCKL di distribusi. NCKL lagi sideways. Menarik juga nih, NCKL belum naik ya. Resisten 725 tembus gas, target 800. NCKL ya. Itu aja. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya waduh kurang terlalu bagus ya. Tapi oke lah. Selama nggak jebol berapa? 665. Itu untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.